Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi DHCP server dan DHCP client. Ya, mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 11 jurusan TKJ. Oke. Pertanyaan pertama, kalian kenal gak apa itu DHCP? Oke. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, atau bisa disebut juga dia adalah yang memberikan IP address kepada perangkat-perangkat yang lainnya. Bisa kalian baca di sini tentang DHCP itu sendiri. Kita next. Nah, konsep sederhananya DHCP adalah dia itu membagikan sebuah IP address dari server ke klien. Nah, contoh yang paling sederhana pada gambar di sini bisa kalian lihat. Ini ada dua handphone. Dimisalkan ini adalah handphone Anda dan ini adalah handphone teman Anda. Oke, ini merupakan kejadian umum yang sering banyak digunakan. Contohnya, kalian pernah kan meminta wifi atau hotspot ke teman kamu? Nah, contoh ini adalah HP Anda dan ini adalah HP teman Anda. Anda membagikan hotspot Anda ke teman Anda. Pernahkah teman Anda menanyakan, minta dong alamat IP-nya, subnet max-nya, dan juga MAC address-nya, kemudian gateway-nya? Pernah nanya kayak gitu nggak saat meminta hotspot ke kamu? Pasti jawabannya tidak. Kebanyakan dari meminta hotspot ini adalah yang dipinta atau yang ditanya adalah apa password wifi-nya atau apa password hotspot-nya. Tidak pernah menanyakan IP address, subnet, dan gateway-nya. Karena kenapa? Secara otomatis handphone teman Anda akan menerima IP address, subnet, max, dan gateway dari HP Anda. Itulah konsep DHCP server. Nah, HP Anda adalah sebagai servernya, HP teman Anda adalah sebagai kliennya. Maka terjadilah konsep DHCP server. Oke, next. Nah, bisa dikatakan DHCP server itu adalah yang menyewakan IP address ke perangkat lain atau ke handphone teman Anda yang tadi, sedangkan DHCP client adalah yang menerimanya, yang menerima IP addressnya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau DHCP server adalah perangkat yang menyewakan atau yang memberikan IP address, sedangkan DHCP client adalah yang menerima IP addressnya dari perangkat Anda. Oke, kita next. Ini buat instalasi DHCP server di OS Debian. Nanti kita praktekkan kalau masuk. Nah, kalian kenal apa ini namanya? Nah, ini merupakan sebuah router mikrotik. Nah, di dalam router ini kalian bisa perhatikan di sini ada lubang, ada 5 buah lubang. Nah, kalau ini buat fiber optik, lubang fiber. Ya, kita perhatikan lubang yang dikotakin warna merah ini. Di sini kalau kalian hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lubang. Nah, lubang-lubang ini disebutnya adalah Ethernet atau Ether. Disingkat Ether. Kalau dibaca lengkap adalah Ethernet. Tapi terkadang juga ada router tidak memanggilnya Ethernet, tapi ada yang memanggilnya Giga Ethernet atau Fast Ethernet. Itu tergantung dari kecepatan akses dari router tersebut. Tapi secara umum yang banyak digunakan adalah Ethernet. Nah, ini merupakan lubang Ethernet 1 atau Ether 1. Bisa kalian lihat di sini di atasnya ada nomornya. Ini merupakan Ether 1, ini Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5. Nah, Ether 1 ini biasanya dia terhubung ke jaringan wireless, ke jaringan ISP, internet. Nah, Ether 2 sampai 5 ini merupakan buat jaringan lokalnya. Oke, biar lebih paham lagi kita next. Nah, ini contohnya. Bisa kalian lihat di sini
Ini merupakan IP dari ISP atau internet, penyedia layanan internet. Contohnya penyedia layanan internet itu adalah Telkomsel, Indosat, kemudian IndiHome dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini ada IP ISP-nya. Dari kabel ini dia terhubung ke router kabel. Dia terhubungnya melalui Ether 1. Di sini ada lubang colokan kayak gini lagi nih. Nah, ini anggap yang warna segitiga hijau ini adalah lubangnya, port penghubungnya. Oke, anggap yang hijau ini adalah Ether 1, lubang ke 1 di sini nih. Nah, ini dari lubang ke 1 dia terhubung ke jaringan layanan ISP. Dia juga mempunyai IP address di sini. Kalau kalian perhatikan IP addressnya mereka sama. Contoh, ISP IP addressnya 10.10.10.1. Nah, pada router dia IP addressnya dapatnya 10.10.100. Dia sama. Nah, kok sama pekan beda? Yang ini mas 1, yang ini 100. Nah, nanti yang membedakan itu adalah ujungnya atau host ID-nya. Setiap IP address itu terdiri dari 4 blok. 1, 2, 3, 4 blok. Nah, yang membedakan itu adalah ujung yang paling akhir ini dan dia disebutnya host ID atau. Nah, kalau kalian perhatikan lagi ini adalah lubang kedua Ether 2, bisa kalian perhatikan lagi di sini Ether 2. Oh, berarti yang Ether 1 ini dia ke jaringan internet atau ke WAN. Ether 2 itu buat ke jaringan LAN-nya. Nah, ini adalah jaringan LAN-nya. Local area network-nya, sementara ini adalah jaringan wide area network. Ingat, Ether 1 buat wide area network, Ether 2 buat local area network. Saya bilang ini WAN, ini LAN. Oke. Perhatikan lagi di Ether 2-nya atau di colokan keduanya di sini nih, di colokan keduanya dia IP-nya 192.168.1.1. Nah, ini ada switch sebagai perantara penghubungnya. Kamu perhatikan di setiap PC di sini IP-nya. Dari mulai smartphone, PC 1, harusnya PC 0. Ini PC, ada 2 PC di sini. Kamu perhatikan di sini IP-nya sama, 3 digit angka pertama ini 1, 2, 3. Ini sama semua. Yang beda hanya ujungnya. Nah, dalam DHCP kalian nggak usah nulis IP kayak gini. Semua IP akan terisi otomatis. Nah, walaupun terisi otomatis, tapi kalian juga wajib paham gimana sih cara konsep DHCP ini. Nih, contoh di sini, ini IP-nya 192.168.1.1. Sementara di PC yang ini, anggap aja ini PC 1, ini PC 2 ya, tulisannya. Oke. Sementara di PC yang satu, dia itu adalah IP-nya 192.168.1.2. Oke. Sama kan, yang membedakan hanya ujungnya aja nih. Berarti dia satu segmen. Kalau sama, yang beda ujungnya aja. Dari keempat blok ini yang beda ujungnya aja. Ingat, setiap IP itu wajib terhubung kalau ujungnya ini beda. Oke, kedua ini 88. Contoh 192.168.1.88. Ini kan 1.1. Ini 1.88 nih. Oke, intinya yang membedakan adalah blok yang keempat itu wajib beda. 3 blok yang awal ini wajib sama. Oke, sama yang smartphone juga. Dia hanya beda ujung yang keempat, blok keempat itu dia 100. Sisanya sama. Oke, kita lanjut. Ini juga sama konsepnya. Dari yang IP ISP kemudian terhubung ke router. Kalau kita lihat di sini Ether 1-nya 10.10.10.100, ini 10.10.1. Nih, ujungnya kan beda. Kemudian dari gateway di Ether 2 ini terhubung ke Ether 1 ini IP-nya juga sama kan, 172.168.1.1. Ini yang Ether 1 172.168.1.2. Beda blok keempat angkanya aja. Kalau yang Ether 2 ini Ether 2 dia terhubung ke jaringan LAN-nya.
192.168.1.2. Kalau kita cek di sini 192.168.1.2 1.1. Oke, agar lebih paham lagi, ini adalah konsep sederhananya. Contoh dalam konsep peng-IP-an DHCP, ini IP router 192.168.1.1, ini IP PC. Oke, IP router ini pasti bakalan sama dengan IP PC yang ada di sini. Yang beda hanya blok keempat aja ujung yang ini. Lihat, kalau kita perhatikan blok yang keempat ini. Nah, dari keempat blok ini yang beda hanya ujungnya aja. Jadi yang ujung ini disebut namanya host ID. Sisanya yang 3 blok ini wajib sama. Kalau ininya beda, nanti kalian gak bakalan bisa terkoneksi dalam pengkonfigurasian DHCP. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh. Nah, contoh pada gambar di sini, ini adalah gambar pembuatan IP statik. Kalau kita ini saya menggunakan perangkat Windows, screenshotnya, gambarnya. Kalau kita baca di sini, use the following IP address. Nah, ini tandanya kita mengisi IP address secara statik atau manual. Kalau kita nulis kayak gini, kita ngisi IP address secara manual. Kita kan belajarnya di DHCP, nanti kita nggak perlu ngetik IP kayak gini. Taunya ada aja IP-nya. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, lihat IP 192.168.1.100 ini merupakan IP PC. Nah, ini gateway. Gateway ini apa nih? Kalau kita baca di sini gateway ini adalah IP routernya. Jadi yang kalian pelajari nanti adalah di sini IP perangkat PC-nya wajib kalian punya, IP routernya juga wajib terisi. Nah, nanti kalau di DHCP kalian gak usah mikirin gimana sih cara ngisi kayak gini. Semua angka-angka kayak gini akan terisi otomatis. Kita nggak isi manual kalau di DHCP. Contoh di sini. Nah, pada gambar di sini kita nggak usah isi IP apapun. Cukup kalian pilih yang opsi paling atas, Obtain IP address automatic ini. Secara otomatis si klien akan meminta IP ke server, ke DHCP server, bagi IP-nya dong. Nanti otomatis kalau dapat IP-nya dia akan terisi otomatis, gak usah ngisi secara manual seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya tentang pembahasan DHCP server dan DHCP klien, plus ada penjelasan tentang IP address-nya sedikit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.